Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Embun pagi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, selamat pagi. Shalom semuanya. Kembali di pagi hari ini, di hari yang kedua, di bulan yang ketujuh, kita semua dapat menikmati berkat Tuhan. Hari yang baru, bahkan kesehatan Tuhan sudah berikan. Pagi ini saya mengajak ibu bapak semua, anak-anak, sebelum kita beraktivitas, mari kita meminta kepada Tuhan untuk kita semua dibekali dengan pimpinan Roh Kudus saat kita mendalami firman Tuhan. Mari siapkan hati, siapkan Alkitab kita bersaat teduh untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Pagi yang indah kembali kami dapat menikmati semuanya atas kasih dan anugerah Tuhan. Sebelum kami melangkah di pagi hari ini dalam aktivitas kami ingin Tuhan penuhi kami, bejana hidup kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami semua dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan kami jadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, kitab Bilangan, pasalnya yang ke-33 ayat 50-54, yang berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, kamu harus menghalau semua penduduk negeri itu dari hadapanmu dan menghancurkan segala batu berukir milik mereka. Kamu harus juga menghancurkan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan semua tempat pemujaan mereka. Kamu harus menduduki negeri itu dan tinggal di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Haruslah kamu membagi negeri itu dengan membuang undi menurut kaum keluargamu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu berikan milik pusaka yang besar, kepada yang kecil haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil. Apa yang ditunjuk oleh undi baginya, itulah bagiannya. Kamu harus melakukan pembagian itu menurut suku nenek moyangmu. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita pagi hari ini berkata, membagi dengan adil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, janji tentang tanah Kanaan, tanah perjanjian dari Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel, bahkan itu semua akan terwujud. Perjalanan yang panjang harus dilalui oleh bangsa Israel. Dan karena itu, ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian itu, Musa sebagai seorang pemimpin yang hanya bisa melihat dari jauh dan tidak diperkenankan untuk masuk, penggantinya adalah Yosua, tetapi Tuhan tetap berfirman kepada Musa untuk memberitahukan kepada Israel apa saja yang harus mereka lakukan. Yang pertama, mereka harus berjuang keras untuk memusnahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Yang kedua, mereka harus membagi tanah di mana mereka akan diami dan diserahkan atau diberikan oleh Tuhan kepada Israel untuk menjadi milik pusaka mereka. Sehingga pembagian itu pun dengan adil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, inilah yang menjadi satu bagian dari sebuah perjanjian di mana Tuhan sudah mengikat janji dengan bangsa Israel. Dan kini dalam bacaan kita diceritakan saatnya mereka semua akan memasuki tanah perjanjian itu. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan. Dan ini semua menjadi kata kunci di dalam mereka akan memasuki sebuah tanah sehingga tidak akan terjadi yang namanya perebutan atau penguasaan hanya untuk kepentingan diri. Tetapi yang diperhatikan adalah sesuai dengan kebutuhan.
Keluarga yang besar mendapat milik pusaka yang besar, keluarga yang kecil mendapat milik pusaka yang kecil, sehingga keadilan yang menurut Tuhan itu harus nyata di tengah-tengah bangsa Israel, sehingga bangsa ini akan memulai kehidupannya di tanah perjanjian sesuai dengan rancangan dan pemberian Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, keadilan Tuhan itu selalu Tuhan nyatakan bagi umat, bagi orang percaya. Begitu juga ketika kita dijanjikan bahwa di dalam Kristus kita akan memperoleh kerajaan surga. Siapapun dia, kita semua sudah dijanjikan. Dan karena itu, kita diajak bagaimana caranya menyongsong kedatangan Kristus. Karena itu, kita harus merubah baik cara hidup kita, baik mindset berpikir kita, cara berpikir kita, untuk kita bisa melihat bahwa ketika Allah hadir dalam rupa manusia, dalam diri Yesus Kristus, maka sesungguhnya tanah perjanjian yaitu Yerusalem baru, Tuhan sudah siap berikan kepada kita semua. Dan setiap orang yang percaya, dia akan mewarisi itu. Setiap orang yang percaya, dia diangkat menjadi ahli-ahli waris. Pertanyaannya buat kita semua, apakah kita sudah siap atau mampukah kita bertahan di dalam kehidupan yang sekarang ini? Karena tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi oleh banyak orang Kristen. Karena kenikmatan duniawi terkadang membuat tidak sedikit orang Kristen yang pada akhirnya juga meninggalkan salib, membuang salib, menyia-nyiakan salib. Padahal di dalam perjalanan hidup kita, Yesus sudah menawarkan, Yesus sudah mewarisi Yerusalem baru kepada kita semua. Dan karena itu, mari kita melangkah. Kita percaya bahwa dia sudah benar-benar hadir dan dengan keadilannya dia menawarkan keselamatan Yerusalem baru kepada semua orang melalui pengorbanannya. Ibu bapak, saudara-saudara, kita semua teringat akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang kita ikat di dalam dunia ini, kita akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di dunia ini, maka dia akan terlepas. Saudaraku, mari, Tuhan sudah menunjukkan keadilan buat kita. Siapapun dia yang percaya kepada Kristus akan mewarisi Yerusalem baru dan akan mendapatkan masuk dalam kerajaan surga. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan, di mana Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Dan pagi ini kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu, Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk sektor Hermon, keluarga Bapak Benjamin Beni Afandi, keluarga Bapak Kristianto Nikolas, keluarga Bapak Dahlan Utapea, keluarga Bapak Diardo Delion Octavian Panjaitan, keluarga Ibu Deni Erwita Purba, dan keluarga Bapak Deni Pangemanan. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, sektor Muria, Ibu Nur Sariningsi Betai, Ibu Yaena Zebua, sektor Getsemani, Bapak Angelo Bangun, Ibu Elsia Sutopo Manarisip, Ibu Daruri, sektor Bethlehem, Saudara Devan Jamlai, Saudara Kris Manalu, Ibu Ana Sibarani, dan sektor Bethesda, Oma Nurhayati Fude. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan menjamahnya dengan kuat kuasa Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk Bapak Suyanto. Tuhan Yesus berkati sukacita jemaat-Mu atas pertambahan usia perkawinan mereka. Jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran, kami berdoa untuk Bapak James Stephen Lekatompesi, Saudari Adriana Soplantila, Saudari Michelle Kanaya, Saudari Shirley Makaili Pesi, Saudara Raditya Sarwahita Pratama, Ibu Sarah Julia, anak Ferlicia Mariana Simonis, Bapak Kristi Hadi,
Ibu Deborah Damsiwar Borusianipar, anak Eunike Citranti Christine, dan saudara Koren Filipus Berutwatwarin. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara-saudara kami, anak-anak kami yang bertambah usia, kelahiran mereka bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk majelis jemaat, kami berdoa untuk unit misioner, kami mau berdoa juga untuk Vikaris, BPPJ, bahkan juga kami mau berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, dan juga security. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang dalam pergumulan mereka. Tuhan berkati tiap keluarga, tiap pribadi. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang mendapatkan kehadiran seorang anak. Biarlah Tuhan Yesus yang mengenal kehidupan keluarga mereka dan menjamah dan menghadirkan semua berkat Tuhan yang terindah dan menjawab semua pergumulan mereka. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan doa syukur kami di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.